Dalam hidup, kita pasti sering mengalami konflik. Entah itu konflik dengan teman kita, dengan kolega kerja, atau bahkan konflik dengan diri kita sendiri. Dan konflik ini seringkali terjadi karena ketidakmampuan kita dalam mengelola emosi. Bisa jadi karena kita yang nggak bisa ngontrol omongan pas lagi marah-marah, atau karena kita nggak bisa ngontrol hawa nafsu. Akhirnya setelah kita ngelakuin hal yang negatif yang nggak bisa kita kontrol tuh ya, kita pun nyesel dan mikir, kenapa ya gue tuh suka gak mikir dulu sebelum bertindak. Well, kalau lo ngerasa kayak gitu, ini wajar banget. Dan ini emang masalah dari hampir semua orang, yaitu masalah pengelolaan emosi. Makanya, sekarang gue bakal ngajarin lo gimana caranya untuk ningkatin kecerdasan lo secara emosional, atau emotional intelligence. Ya, di video ini gue bakal ngejelasin tentang emotional intelligence, mulai dari artinya sampai dengan tips-tipsnya, supaya lo bisa mengontrol emosi lo. Makanya, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa klik like dan subscribe, biar lo gak ketinggalan video lainnya dari 1%. So, apa sih yang dimaksud dengan emotional intelligence? Emotional intelligence adalah kemampuan untuk mengenali emosi diri kita dan orang lain secara akurat. Jadi, orang yang cerdas secara emosional itu mereka bisa tahu mereka lagi ngerasain apa dan kenapa mereka ngerasain itu. Selain itu, ciri-ciri orang yang cerdas secara emosional adalah mereka bisa merespons reaksi emosi dari diri mereka dan orang lain dengan tepat. Jadi bukan cuma kita bisa tahu emosi diri kita gitu dan orang lain dengan tepat, tapi reaksinya juga oke. Reaksi kita juga oke buat menangani emosi yang terjadi. Nah, kenapa sih si emotional intelligence ini penting buat kita? Kenapanya sederhana? Karena emotional intelligence itu berguna supaya kita bisa ngambil keputusan dengan tepat. Kalau lo punya EI yang tinggi, emotional intelligence ya, lo akan mampu berpikir tentang seluk-beluk dari perasaan lo dan perasaan orang lain. Orang yang cerdas secara emosional akan ngerti. Misal ketika dia lagi ngerasain perasaan negatif yang berlebihan, misal kesel atau marah gitu. Mereka yang cerdas secara emosional bisa nangkep bahwa oh mungkin di balik emosi ini sebetulnya ada perasaan lain, misal takut atau kesepian atau kesel dan lain sebagainya. Nah, karena orang yang cerdas secara emosional tahu seluk-beluk dan penyebab emosi mereka secara akurat, jadinya keputusan yang diambil itu bisa lebih matang. Karena balik lagi, emosi itu cuman reaksi kimia yang terjadi di otak. Dan itu nggak bisa mengontrol respons perilaku kita. Kalau lo udah nonton video-video sebelumnya tentang emosi, pasti lo sadar tentang hal ini. Dan tentu, orang yang cerdas secara emosional juga sadar. Dan karena mereka sadar dan kenal sama emosi mereka jadi bisa mengendalikan respons mereka dengan tepat. Jadinya, orang yang cerdas secara emosional, 1, mereka gak akan mudah marah-marah. 2, mereka gak akan gampang baper. Dan yang ketiga, yang paling penting ya, mereka bisa lebih pintar dalam mengambil berbagai keputusan. Dari keputusan kecil sampai besar, tanpa dipengaruhi terlalu banyak oleh emosi yang mereka rasakan. Terus, pertanyaan selanjutnya, gimana sih cara untuk meningkatkan emotional intelligence? Pertama, lo harus bisa mengetahui emosi apa yang sedang dirasakan. Coba lo pelajari, emosi itu ada apa aja sih emang? Nah, tentunya pasti ada banyak. Ada sedih, seneng, kaget, takut, marah, dan lain sebagainya. Ketika lo merasakan perasaan tertentu, lo harus ingat buat menamakan emosi yang lo rasain. Jadi dinamain tuh ketika lo ngerasain emosi itu. Kalau lo kesulitan, lo juga bisa nulisin apa aja hal yang lo rasain dan lo bisa ulang hal itu dalam hati. Misal, lo tiba-tiba ngerasa kesel sama temen lo. Kenapa? Karena lo ngelihat dia selalu ngepost foto misal sama pacarnya di sosmed. Nah, untuk mengetahui seluk-beluk dari emosi lo bisa coba pikir dan tulisin tuh hal-hal apa yang lagi lo rasain. Misal, lo nulis, gue ngerasa kesel tapi juga ada rasa iri. Nah, dengan melakukan ini lo bisa tahu apa emosi pemicu di balik perilaku yang lo tunjukin. Nah, dengan melakukan ini lo bisa tahu sebenarnya apa penyebab dari emosi yang lo rasain. Dari sana lo pun bisa sadar bahwa perasaan yang lo alami itu didasari oleh perasaan-perasaan lain. Lo pun akhirnya juga bisa tahu kenapa sih diri lo merasakan perasaan tertentu. Dan lo juga bisa tahu kenapa orang lain berperilaku tertentu kepada lo. Itu yang pertama, lo perlu tahu secara akurat emosi yang dirasakan. Yang kedua, lo perlu untuk menerima segala emosi yang lo rasakan. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah lo menerima bahwa lo merasakan emosi itu. Terlepas dari itu emosi negatif atau positif, karena semua emosi sebenarnya netral kan. Semua emosi itu hanyalah reaksi dari otak. Lo harus menerima itu tanpa berusaha untuk melawan, tanpa berusaha untuk menghilangkan emosinya, tanpa berusaha untuk mengontrol emosi yang lo rasain. Masih pakai kasus yang sama yang kayak tadi. Misal lo kesel sama temen lo yang selalu posting foto sama pacarnya.
Orang yang gak bisa nerima emosinya, yang gak cerdas secara emosional, bisa jadi akan berpikir bahwa kayaknya gak mungkin gue iri. Nah, ini adalah tanda-tanda bahwa kita gak menerima emosi yang kita rasain. Dalam kasus ini, kita gak bisa nerima bahwa kita ngerasa iri. Seharusnya kita bisa menerima hal-hal yang kita rasakan. Kalau emang yang lo rasain adalah iri, ya gak apa-apa juga. Ada baiknya kita menerima bahwa emang kita iri. Dan ini gak apa-apa banget ya. Ingat bahwa emosi itu otomatis. Yang harus dihindari adalah perilaku negatifnya. Emosinya gak apa-apa dirasain. Diterima dan diikhlasin aja. Biasanya emosi akan hilang dengan sendirinya. Dan kalau memang sudah terlatih, emosi negatif seperti iri dan lain sebagainya ya, itu biasanya lama-kelamaan gak akan sering muncul gitu. Setelah lo menerima, di tahap ketiga lo perlu mencoba untuk refleksi. Coba lo lihat kejadian yang lo alami dari sudut pandang yang lain. Misal, pakai contoh yang tadi lagi, kalau emang lo ngerasa iri, lo bisa aja kan punya persepsi dan kepercayaan bahwa temen lo itu ngelakuin itu untuk pamer. Dan wajar buat lo untuk iri gitu. Tapi kan lo juga bisa untuk ngelihat dari sudut pandang lain. Lo bisa berpikir dan menganalisis lagi. Apakah benar teman kita itu pengen pamer? Atau justru dia cuman pengen sharing momen sama pacarnya doang? Kenapa sih gue jadi iri kalau pas dia ngepost kayak gitu? Lo tanyakan pertanyaan-pertanyaan refleksi kayak gini. Orang yang cerdas secara emosional akan banyak refleksi dan bertanya ke dirinya sendiri terkait dengan alasan mengapa ia merasakan emosi tertentu. Dan dari sini, lo bisa terhindar sebenarnya dari banyak emosi negatif yang terjadi karena persepsi lo gitu. Lo marah ya karena persepsi lo kan. Lo sedih misalnya ketika diputusin ya karena persepsi lo bahwa diputusin itu sedih. Dan lain sebagainya. Refleksi dan mengubah persepsi ini bisa mengubah emosi lo. Dan ini memang bisa dilatih. Itu yang ketiga. Yang keempat, lo bisa melakukan tindakan yang sesuai. Ingat ya, tindakan yang sesuai gak selalu sesuai dan selaras dengan emosi yang lo rasain. Contohnya gini, kalau lo lagi kesel dan iri, bukan berarti lo harus ikutin rasa iri itu dan jadi ngegosipin orang yang bikin lo kesel. Kalau lo lagi marah, belum tentu lo harus marah-marah langsung saat itu juga. Kalau lo lagi sedih, belum tentu lo harus nangis saat itu juga, iya kan? Nah, ingat aja bahwa tindakan yang tepat itu adalah tindakan yang sesuai dengan yang lo anggap baik dan gak merugikan lo. Berbeda dengan tindakan yang cuman akan memuaskan emosi sesaat, gitu ya. Jadi selalu pilih tindakan yang tepat. Ingat emosi itu cuman ada di kepala lo dan kemungkinan besar majority of it gak bisa lo kontrol, tapi tindakan yang lo pilih itu bisa lo kontrol sepenuhnya. Jadi emosi hanya terjadi di otak, tindakan lo yang kontrol dan terjadi di realita, gitu ya. Terakhir, lo bisa coba untuk berempati. Gimana sih caranya biar kita bisa ngerti tentang apa yang dirasain orang lain? Dan coba tanyain ini. Gimana sih caranya biar kita bisa ngerti tentang apa yang dirasain orang lain? Dan kenapa sih mereka bisa merasakan itu? Dan kenapa mereka bisa melakukan tindakan tertentu gitu? Caranya kayak tadi ya, lo nanya gitu. Kira-kira apa sih yang akan lo lakuin dan lo rasain kalau lo ada di posisi dia? Ini sebenarnya mirip sama apa yang dibilang tadi, yaitu gimana caranya kita bisa mengetahui yang dirasakan dan merefleksikan hal yang dirasakan itu. Gitu ya. Kurang lebih kayak gitu tentang emotional intelligence. Kalau lo ngerasa kesulitan dalam mengontrol emosi lo, atau lo gak tahu harus mulai dari mana, jangan sungkan-sungkan buat nyari bantuan. Beberapa caranya adalah dengan ikut mentoring atau konseling di 1%. Dengan ikut mentoring, lo bisa cerita dengan para mentor yang udah berpengalaman di bidangnya masing-masing selama 75 menit. Selain itu, lo juga bakal dapat interpretasi psikotes dan action plan supaya lo bisa lebih berkembang. Ribuan orang udah ikut dan merasakan manfaatnya. Kalau lo mau daftar, caranya gampang. Lo tinggal klik link di description box di bawah video ini. Lo juga bisa follow Instagram @1%official. Karena semua informasi, baik informasi diskon maupun informasi spesifiknya, bisa lo dapetin di sana. Oke? Akhir kata, gue harap semoga video ini bermanfaat dan membuat lo berkembang menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Gue Evan dari 1%, thanks.